Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lilik Hulwatunima bisa menjumpai Anda dalam program Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini kita akan mengangkat terkait pengendalian pencemaran lingkungan pemirsa. Seperti yang kita ketahui pemirsa, pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama yang semakin penting tentu saja untuk diselesaikan karena menyangkut keselamatan, kemudian juga kesehatan dan kehidupan kita. Siapapun bisa berperan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan termasuk kita tentu saja ya. Dimulai dari lingkungan yang terkecil, diri kita sendiri, sampai ke lingkungan yang lebih luas. Dan Provinsi Banten pemirsa yang memang boleh dibilang memiliki jumlah industri yang tidak sedikit, juga tentu saja mungkin bisa menyebabkan pencemaran lingkungan jika limbah industri tidak mampu dikendalikan atau ditangani dengan baik. Dan kita akan membahas pengendalian pencemaran lingkungan untuk mewujudkan masyarakat sehat dan nyaman bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di Studio 1 Banten TV. Kita sapa terlebih dahulu Komisi 4 DPRD Provinsi Banten, Bapak Ahmad Fauzi. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Baik, kemudian juga Kasih Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLHK Provinsi Banten, Bapak Agus Sudrajat. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tokoh masyarakat Bapak Eko Supriyanto. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Sehat juga ya Pak? Sehat. Ya, dan tentu saja kita selalu woro-woro untuk mencintai lingkungan, begitu Ya, kan? betul, betul. Baik, mengawali perbincangan kita, saya ke Pak Ahmad Fauzi terlebih dahulu. Pak, menurut Bapak, lingkungan di Provinsi Banten sudahkah banyak tercemar? Lalu bagaimana bentuk perhatian pemerintah provinsi seharusnya? Ya, saya kira Banten harus dibagi ya wilayahnya. Ada wilayah memang yang full industri besar, yang itu memang memiliki potensi untuk dampak lingkungan yang cukup besar. Ada juga kabupaten yang juga rata-rata pertanian, itu tentu pencemarannya sangat kecil. Ya. Ada juga daerah Banten yang itu fokus hunian seperti dapil saya Kota Tangerang Selatan. Nah, secara umum ketika kemarin Komisi 4 juga melakukan monitoring terhadap seluruh industri di Provinsi Banten, memang saya kira saya optimis lah pencemaran belum sampai pada tahap mengkhawatirkan, karena hampir secara rutin saya kira Komisi 4 melakukan pemantauan terutama di industri yang besar ya, yang itu menghasilkan B3. Kita juga mengecek tentang instalasi AMDAL mereka seperti apa. Nah, setahu saya memang di Banten masih cukup aman lah untuk dari sisi pencemaran. Terutama pencemaran yang air itu masih terkendali. Memang ada di beberapa titik pencemaran udara yang terus harus kita kendalikan. Dan tidak hanya di daerah industri, di daerah Kota Tangerang Selatan, di daerah Kota Tangerang dengan pemakaian kendaraan yang cukup tinggi, tentu itu juga pencemaran udara yang harus kita tekan. Kemudian upaya-upaya dari DPRD saya kira secara rutin kita juga terus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita mempertanyakan realisasi dari seluruh komitmen pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan. Juga kita meminta juga kepada DLH supaya juga terus melakukan edukasi, pemantauan, juga mengambil langkah-langkah hukum kalau memang nanti ada yang melanggar sesuai tidak protokol izin di AMDAL-nya itu. Saya kira itu. Artinya tadi Bapak menyebut memang pencemaran tidak terlalu signifikan di Provinsi Banten. Mungkin hanya di beberapa wilayah, khususnya industri tadi Bapak bilang seperti itu. Di wilayah mana Pak? Saya kira Kabupaten Tangerang itu terbanyak ya. Kemudian Kota Cilegon itu yang harus diawasi betul. Kabupaten Serang di Serang Timur, itu Cikande, Keragilan, kemudian Modern di Cikande juga harus kemudian Kabupaten Tangerang itu sekitar Cikupa, Pasar Kemis, di Kota Tangerang itu juga sebagian kecil. Nah, Kota Tangerang Selatan memang fokus hunian ya. Dan di Tangsel, dapil saya tidak ada pabrik, yang ada memang pergudangan. Sehingga dampak pencemaran lingkungan terkait air saya kira sangat kecil di Kota Selatan. So far saya kira masih terkendali lah, saya kira bisa terkendali. Dan ini juga apresiasi buat Gubernur Banten, Dinas DLKH yang terus melakukan pemantauan. Kita terus melakukan juga edukasi. Yang kemudian harus menjadi perhatian utama saya kira sekarang adalah munculnya beberapa pengusaha-pengusaha kecil seperti pengusaha-pengusaha tempe tahu yang itu perlu UKL.
cara membuang limbah ke sungai itu harus seperti apa supaya tidak menjadi pencemaran yang akut. Tapi itu tidak menghasilkan B3 ya, jadi tidak begitu signifikan, saya kira itu. Oke, saya ke Pak Kasih. Pak, kita tahu bahwa pencemaran lingkungan itu kan memang masalah kita bersama. Nah, seperti apa selama ini sepak terjang dari DLHK untuk mengendalikan pencemaran lingkungan di Provinsi Banten? Baik, terima kasih Bu. Terkait dengan masalah lingkungan, memang ini tidak terlepas dari salah satunya adalah masalah pertumbuhan penduduk. Dengan jumlah pertumbuhan penduduk sehingga nanti banyak pemenuhan yang harus dipenuhi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini juga bermasalah sehingga dengan banyaknya pertumbuhan penduduk, dengan banyaknya kegiatan, salah satu ini yang faktor pencemaran. Nah, terkait dengan kegiatan penduduk ini memang ada yang positif dan juga ada yang negatifnya. Salah satu yang kita pegang itu adalah kebijakan yang pembangunan yang berkelanjutan itu. Di mana salah satunya adalah setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan ini dengan memperhatikan daya dukung dan tampung lingkungannya itu. Dari situ kita di DLHK ini menjabarkannya di dalam restranya DLHK, di mana dari restra itu ada program-program dan juga nanti dijabarkan lagi dengan beberapa kegiatan. Ada banyak program yang selalu kita coba ajukan dan dibahas di Dewan dengan Komisi 4 terkait dengan program pengendalian pencemaran, program pengolahan sampah, program pengendalian limbah B3, program pengawasan, dan beberapa program-program lainnya. Nanti dari program itu dijabarkan lagi dengan kegiatan-kegiatan dengan tetap tidak menjalin kerjasama dengan mitra kerja, terutama dengan Komisi 4 DPR, kemudian dengan LH Kabupaten Kota, juga koordinasi sinkronisasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, karena bagaimanapun juga kita masih memerlukan binaan mereka, dan juga dengan stakeholder terkait lainnya, termasuk masyarakat. Ya, Pak, tadi Pak Fauzi menyebut belum ada pencemaran lingkungan yang begitu besar yang signifikan. Kalau menurut Bapak emang seperti itu DLHK? Belum ditangani atau belum ada yang ditangani DLHK yang? Kalau kita melihatnya, kalau di lingkungan hidup itu penghitungannya dengan indeks kualitas lingkungan. Jadi melihatnya dari situ. Lalu selama ini memang baik-baik aja Pak? Nanti kan indeks kualitas lingkungan itu mencerminkan kondisi kualitas di Provinsi Banten. Ini nanti ada indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas laut, dan indeks tutupan lahan satu lagi. Nanti kita lihat indeksnya di situ untuk air bagaimana, untuk udara bagaimana. Jadi melihatnya di angka-angka itu. Dari indeks kualitas air, udara, dan lainnya, menurut Bapak yang mungkin saat ini mendekati mengkhawatirkan di Provinsi Banten itu yang mana? Kalau lihat hasil perkembangan tiap tahunnya, Bu, jadi untuk indeks kualitas air itu di angka 53-an, punten Pak. Ya. Kemudian untuk yang udara bisa mencapai 70-an. Kemudian untuk yang indeks kualitas air laut ini cukup tinggi, bisa mencapai angka ke 80-an. Ini menunjukkan bahwa yang kualitas air di kita, kalau melihat dari indeksnya, walaupun belum masuk kategori kurang, karena yang di IKLH itu untuk nilai 50 sampai 70 itu masih batasan sedang. Yang kita khawatirkan kalau udah di bawah 50. Jadi sebagaimana tadi disampaikan Pak anggota dewan kita, Pak Ahmad Fauzi, memang di kita masih istilahnya belum sampai ke tingkat yang mengkhawatirkan. Masih aman-aman saja begitu ya. Tetapi tetap harus kita tetap waspada. Tanpa untuk yang sungai itu, karena memang tadi disampaikan banyak industri-industri yang masih membuang, terutama justru yang tadi Pak Ahmad Fauzi itu yang industri-industri kecil. Mungkin yang lain industri menengah besar ada
instansi pengelolaan air limbahnya dan sebagainya. Ada kebijakan tertentunya. Kalau industri kecil mungkin belum terlalu disosialisasikan dengan benar atau seperti apa? Mungkin ke Pak Fauzi. Ya memang ya ini ya memang kebijakannya harus hati-hati. Ya. Kita terlalu ketat nanti masyarakat nggak bisa usaha. Iya. Kita terlalu longgar, khawatir juga akan berdampak kepada lingkungan. Saya kira memang DLK ya harus terus melakukan edukasi lah. Kayak di dapil saya itu banyak pabrik tempe di sepanjang Sungai Cisadane. Itu pola buangnya seperti apa, walaupun sekali lagi hasil dari limbah tahu tempe bukan merupakan kategori B3. Ya. Tapi kalau ini tidak dikendalikan, tidak ada edukasi, khawatir nanti volumenya besar, akan menjadi masalah nanti di Sungai Cisadane-nya. Tapi sejauh ini saya kira pemantauan saya di dapil saya terutama di daerah Serpong, Bantaran Serpong, itu saya kira masih terkendali lah. Nah ke depan saya kira kalau memang ini akan dilakukan edukasi, saya kira pemerintah daerah perlu proaktif datang ke lokasi itu, dikasih narasumber bagaimana cara melakukan pengendaliannya, anggaplah dibuat penampungan sementara seperti apa sebelum nanti dibuang ke sungai. Lalu instalasinya kayak apa ya, kira-kira murah, terjangkau, dan itu efektif untuk menjaga lingkungan hidup di tempat-tempat usaha kecil yang menimbulkan limbah itu. Saya kira itu. Baik, saya ke Pak Eko. Siap. Pak, kalau tadi kan kita mendengarkan pemaparan dari Pak Kasih, salah satu faktor dari pencemaran lingkungan adalah karena pertumbuhan penduduk. Ya. Mungkin itu salah satunya. Apa yang mungkin Pak Eko soroti, khususnya terkait pertumbuhan penduduk, agar nantinya pencemaran lingkungan ini bisa dikendalikan? Mungkin Anda ingin memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan Baik. juga pihak DPRD. Nanti saja jawabnya, Pak. Dan pemirsa Banten TV, kita akan kembali lagi dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait pengendalian pencemaran lingkungan. Saya kembali lagi ke Pak Eko. Pak Eko, salah satu faktor penunjang pencemaran lingkungan adalah pertumbuhan penduduk. Ya. Apa mungkin yang ingin Bapak soroti terkait ini? Ya, pencemaran lingkungan itu kan bukan persoalan baru ya, itu persoalan perguncingan dunia, malah peradaban. Jadi itu lahir dari morbalitas atau mortalitas. Ada namanya industrialisasi, ada ekspansi tambang ya, ada eksplorasi dan sebagainya. Nah, saya punya bahan Bu Moderator ya, dia itu S3 di ITB, dia saya pikir menarik juga. Kebenarannya kan ilmiah ya, sudah di jurnal Scopus. Jadi yang paling berbahaya itu sebenarnya misalkan polusi udara. Polusi udara itu 90%, jadi orang kita, apalagi yang tadi Pak Ketua bilang sekitar Cilegon misalkan 78 pabrik kimia misalkan, itu berbahayanya serbuk-serbuk kecilnya itu. Nah dalam penelitian teman saya itu 92% penyakit-penyakit yang terjadi seperti ISPA ya Pak, TBC, bengek lah gitu ya, atau stroke gitu, itu lahir dari bahaya polusi itu. Nah tadi Pak Sekdis atau Pak Dewan bicara AMDAL ya, misalkan AMDAL itu biasanya lebih, kan dalam definisi itu kan AMDAL itu adalah prasyarat dibangunnya sebuah proyek atau lembaga atau instansi. Ya. Tetapi kalau kita bicara sejarah di Indonesia, AMDAL itu hanya formalitas, hanya manipulasi. Kita bicara di daerah lain misalkan PT Semen Rembang atau Wadas yang sedang viral kan. Kadang-kadang misalkan aspek sosial yang Pak Dinas bilang tadi, kan dalam aspek sosial itu ada demografi, ada kultur, ada budaya, ada penduduk. Kadang-kadang tidak melihat itu proses pembangunan itu. Misalkan ini pabrik-pabrik di sekitar kita kan itu perlu sebuah pengawasan. Saya pikir itu. Jadi AMDAL, jadi substansi dari AMDAL itu adalah bagaimana keberlangsungan lingkungan hidup ditambah dengan penghidupan masyarakat itu. Jadi ini bukan kritik terhadap pemerintah ya, terhadap pusat. Kadang proyek-proyek pembangunan seolah-olah infrastruktur saja, fisik saja, tetapi ada yang disebut dengan non-fisik. Ada manusia, ada budaya, ada sosial dan sebagainya. Oke, biasanya AMDAL itu kan ada karena sebelum berjalannya proyek itu kan Pak, Betul. seharusnya. Dan itu seharusnya yang menjadi perhatian di Betul. awal proyek begitu. Nah, seperti apa mungkin peranan dari DLHK Pak terkait untuk AMDAL di beberapa proyek di Provinsi Banten misalnya? Baik, kalau
Saya kira kalau AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, ini bagi rencana kegiatan usaha. Seperti Ibu sampaikan, memang ini baru perencanaan. Ada yang wajib AMDAL karena mempunyai dampak penting terhadap lingkungan. Ada juga yang di bawah AMDAL istilahnya ya, itu yang cukup dengan UPL-UPL. Ada juga yang masih juga di bawah itu, ada yang cukup dengan surat pernyataan lingkungan. SPPL ya. Jadi dalam proses perencanaan ini memang ada beberapa tahapan nantinya itu yang, karena ini kan bentuknya kajian ya. Jadi di sana mengkaji dari proses prakonstruksi, konstruksi maupun nanti operasional. Dia berbicara kajian dari pihak yang merencanakan itu mau seperti apa kegiatan yang akan dibangun nanti, dari mulai prakonstruksinya, nanti konstruksinya gimana sampai ke pas operasionalnya. Nah, kemudian nanti di sana apa yang sampai tadi memang ada beberapa yang perlu diperhatikan, aspek sosial, aspek kimia, fisika, dan aspek-aspek lainnya. Itu yang harus dikaji oleh mereka. Kalau di kita sendiri DLHK bersama dinas instansi terkait dan stakeholder lainnya memberikan suatu penilaian. Supaya nanti hasil yang mereka ini semacam janji ya, misalkan akan mengelola, akan memantau seperti apa. Kita periksa dulu kalau ini sudah sesuai dengan aturan yang sebenarnya, baru nanti disetujui, yang nantinya ujung-ujungnya adalah persetujuan lingkungan. Ini baru dari tahap perencanaan. belum operasional. Ya, baik. Tadi Pak Eko juga menyebut polusi udara ini juga salah satu penyumbang yang mungkin salah satu pencemaran lingkungan terbanyak gitu Pak ya. Apalagi di industri di kita kan juga banyak juga yang mengeluarkan polusi udara. Nah, seperti apa peranan dari DLHK untuk meminimalisir polusi udara? Memang polusi udara ini baik yang dihasilkan dari emisi yang tidak bergerak seperti pabrik dan sebagainya, kemudian juga ada yang bergerak. Khusus untuk yang tidak bergerak seperti pabrik lah, katakan atau industri, ada beberapa yang DLHK secara rutin melaksanakan baik, termasuk juga dengan anggota Komisi 4 ya, seperti yang kemarin-kemarin sudah kita laksanakan. Kita memanggil daerah industri-industri tersebut untuk disampaikan baik bentuknya semacam pembinaan maupun sosialisasi, karena ada beberapa aturan-aturan baru yang memang perlu disampaikan dulu gitu. Karena kami juga dengan aturan baru menerima dari kementerian dan kita sampaikan lagi supaya nanti benar-benar memahami tidak hanya untuk udara, air dan sebagainya juga ini supaya nanti mereka yang kita harapkan tuh mentaati aturan-aturan itu. Di samping ada program-program lainnya yang dari kementerian seperti proper itu. Ya tujuannya bagaimana mereka taat terhadap pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengendalian limbah B3. Baik, saya ke Pak Fauzi kembali. Pak, industri itu begitu banyak di Provinsi Banten dan kita tidak menampik mungkin juga ada B3 di dalamnya. Nah, seperti apa pengawasan dari Dewan terkait hal ini, Pak? Ya, terima kasih. Saya kira memang ini terkait analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL itu. Tentu yang kita cek ada instalasi yang mereka janjikan kepada kita. Bahwa ini ada limbah yang berbahaya, biasanya diolah dulu ya Pak Kasia di sebuah instalasi yang mereka punya. Setelah itu mereka akan buang ke pembuangan air atau ke sungai. Ini yang terus kita pantau dan kita juga minta DLKH untuk terus mengaudit. Tadi Pak Kasih bilang ada istilah proper. Proper itu adalah pola penilaian dari Menteri Lingkungan Hidup terhadap ketaatan pelaku usaha terkait pengelolaan limbah yang ada di mereka. Saya cek memang ketika COVID kemarin kebetulan kunjungan keluar kotanya nggak boleh sama Pak Eko ya, kita muter-muter pabrik. Memang mayoritas sih bagus lah. Ada istilah biru ya, ada istilah hijau. Yang hijau belum ada Pak Eko, seperti partai saya, tapi yang biru adalah. Terus kita dorong agar terus mentaati. Pengawasan anggota DPRD saya kira pada sebatas itu kita akan melihat seberapa dokumen yang sudah mereka janjikan kepada pemerintah Provinsi Banten. Kemudian kita cek instalasinya, termasuk juga kita mengecek ketinggian cerobong. Tadi Pak Eko saya kira sepakat bahwa memang udara ini menjadi penting justru. Kalau air kan mudah dikendalikan, air kan tinggal
dia keluar dari situ warnanya apa. Kalau warnanya jernih ya berarti nggak masalah. Tapi kalau udara dengan partikel yang sangat kecil memang sangat susah kita mengetahui. Maka saya kira terkait udara Pak Eko, Pak Kadi, saya usul cobalah dibuat semacam alat ukur yang terbuka. Di Jakarta sudah ada sekarang tempat-tempat terbuka itu kasih kayak tugu, warga bisa ngelihat udara di sarang ini hari ini ambang batasnya berapa, ambang batasnya tinggi apa menengah apa normal apa tidak normal, itu harus dibuat Pak Kadi, juga anggarannya nanti itu supaya warga masyarakat juga berpartisipasi gitu bahwa ini udara sudah nggak bagus. Ya. Apakah nanti kita sarankan karena misalnya satu kota, kabupaten udara sudah tidak begitu bagus, kita bisa menyarankan warga menggunakan masker. Tidak hanya karena COVID, saya kira udara menjadi penting. Di beberapa kota, saya kira kota Tangerang Selatan terus kita dorong juga untuk memperbanyak lingkungan hijau. Taman-taman kota kita perbanyak untuk menyerap karbohidrat agar tidak semuanya terserap oleh warga masyarakat ya. Nah intinya saya kira dari dinas, dari gubernur juga jangan mudah memberi izin orang usaha kalau AMDAL-nya belum benar-benar diyakini. Setelah memang itu konsep AMDAL-nya bagus, konsep AMDAL tidak membahayakan kepada lingkungan, ya diberi izin. Tapi setelah izin itu diberikan, ketika proses instalasi membangun instalasi limbahnya harus terus diawasi. Nanti pada saat jalan, dari kementerian ada namanya proper, dari kami dari kabupaten provinsi juga akan melakukan pengawasan secara mendadak kepada tempat-tempat itu. Yang paling terpenting kalau ada laporan dari masyarakat ada pencemaran ya kita akan segera turun di mana masalah segera. Tapi selama ini memang banyak laporan dari masyarakat Pak. Ya yang terbaru di Tangsel tuh tiba-tiba ada cairan yang keluar ke Sungai Cisadane warnanya merah katanya. Oh. Tapi setelah kita cek, memang itu ternyata limbah itu, tukang tempe, tukang tahu. Kita minta kepada Dinas DLK Tangsel untuk mengecek baku mutu airnya. Ternyata tidak membahayakan. Meski begitu, kita sarankan juga agar coba dibuat pola instalasi, Pak Kasih. Seperti apa? Industri kecil seberapapun coba dilakukan pembicaraan lah. Kira-kira jangan langsung main buang ke sungai gitu. Khawatir nanti malah harus diolah dulu, aman baru buang ke sungai, sehingga makhluk hidup di sungai, nabati kita akan juga tidak akan jadi korban. Sungai kita bisa jadi juga alat rekreasi, tapi kalau keruh kan juga malas orang akan bermain di sungai. Saya kira ini tugas kita bersama lah agar lingkungan kita menjadi sehat. Oke, baik. Saya ke Pak Kasih. Pak, selama ini bagaimana terkait edukasi mungkin dari DLHK terhadap perusahaan-perusahaan yang boleh dibilang kecil hingga perusahaan besar di Banten? Tadi itu sebagaimana tadi disampaikan untuk perusahaan ini terutama ya karena mereka terkait dengan harus adanya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Seperti yang terbaru ini setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu ya, ada turunannya PP 22 tahun 2001 tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian itu juga amat terbaru lagi ada turunannya untuk melaksanakan itu di Permen 5 tahun 2021 terkait dengan tata cara, persyaratan, persetujuan teknis untuk pembuangan dan pemanfaatan air limbah dan emisi. Yang menarik sekarang ini kalau kita dulu Bu setelah air diolah oleh instalasi pengolahan limbah, apabila sudah memenuhi baku mutu, izin namanya dulu izin pengolahan air limbah, izin pembuangan limbahnya oleh kabupaten kota selesai gitu, karena sudah memenuhi baku mutu. Okay. Yang berat sekarang Pak Uji, sekarang itu setelah memenuhi baku mutu itu di peraturan yang baru airnya mau diapain gitu, mau dibuang atau dimanfaatkan. Kalau dibuang ada persyaratan lagi. Kalau Cisadane kalau daya tampungnya sudah lebih nggak boleh, jadi diusahakan di recycle atau dimanfaatkan, misalkan untuk penyiraman tanaman atau diresapkan. Jadi benar-benar air limbah ini tidak walaupun sudah memenuhi, karena memang kondisi sungai Cisadane itu ya kalau semuanya ke sana walaupun memenuhi kan daya tampungnya lebih baik dimanfaatkan untuk penyiraman ataupun untuk diresapkan. Oke, baik. Saya ke Pak Eko lagi.
Pak, pencemaran lingkungan itu kan memang tanggung jawab kita bersama. Betul. Nah, menurut Bapak seperti apa peranan DPRD, kemudian pemerintah provinsi, termasuk kita masyarakat untuk mampu mengendalikan pencemaran lingkungan? Nanti jawabnya Pak, dan pemirsa Banten TV, kita akan kembali lagi dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Ya baik pemirsa, Anda masih menyaksikan forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait pengendalian pencemaran lingkungan. Saya kembali lagi ke Pak Eko yang sudah terpotong tadi. Pak, bagaimana mungkin peranan DPRD, pemerintah provinsi, kita termasuk masyarakat untuk mengendalikan pencemaran lingkungan? Mungkin minimal di sekitar kita. Jadi limbah industri itu kan tidak melulu industri ya, pabrik. Ada limbah rumah tangga misalkan. Misalkan perlu diatur tuh tidak langsung ke sungai atau apa buat agar tidak bau apa bak, atau misalkan organiknya dibuat pupuk, itu kan bisa itu. Lalu industri yang pabrik besar sekarang kan diatur tidak terlalu dekat dengan kepadatan penduduk gitu. Atau industri yang kayak PLTU misalkan dibuat penyaringannya agar jadi untuk mewujudkan keseimbangan alam saya pikir menggunakan prinsip kebersamaan. Salah satunya Pak Dewan menggunakan politik hijau. Kebetulan beliau ketua Partai Hijau ya, jadi politik hijau. Jadi segala sesuatunya lebih kepada lingkungan hidup itu. Jadi ada dalam Undang-Undang 23 ya tahun 2009. Jadi hak masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan itu sebuah fardu ain, perlu dilibatkan. Betul. Kadang-kadang selama ini masyarakat tidak pernah diajak bicara. Bagaimana dia bersikap, diajak bicara pun dia tidak pernah gitu kan. Saya pikir stakeholder, seluruh elemen penting dilakukan agar bahwa darurat dari limbah ini, saya pikir Banten ini darurat limbah, darurat sampah ya. Jadi ada salah satu profesor dari Swedia dia bilang bahwa dikalkulasikannya itu susah, apalagi sampah Pak. Sampah itu nggak tahu TPS itu lagi dibangun mungkin ya TPS itu kira-kira Ibu Berat. Mengingat tadi darurat limbah beberapa Betul. waktu yang lalu kan kita juga sangat booming sekali terkait sampah barangkali di TPS Cilowong. Nah mungkin dari DLHK ingin menyoroti hal itu, silakan Pak. Seperti apa yang sudah diupayakan? Gitu. Karena bukan sebagai seksi sampahnya, tapi sedikit mungkin informasi bahwa memang untuk pengelolaan sampah ini walaupun kita mengkampanyekan mengelola sampah dari sumbernya, dari rumah tangga, tapi kan tetap yang namanya sampah belum semuanya bisa dilakukan oleh masyarakat, sehingga mau nggak mau ya sisa-sisa dari kegiatan rumah tangga ini masuk terakhirnya di TPA. Nah, sedangkan ya penduduk di kota itu dengan jumlah penduduk yang cukup banyak itu mungkin daya tampung untuk TPA ini masih kurang. Sementara provinsi untuk TPA ini ke arah TPA yang regional ya Pak. Dan ini sampai sekarang walaupun sudah ada perencanaan di WKP 1, WKP 2 dan W3 misalkan di daerah Tangerang, kemudian WKP 2-nya untuk Serang, Cilegon, dan 3-nya untuk Lebak Pandeglang. Cuma masalahnya dari Perki mungkin pengkajian itu sudah lama gitu. Cuma menemukan lokasi yang terbaik buat yang regional itu supaya nanti bisa menampung 2 wilayah kabupaten itu yang sampai sekarang mungkin kesulitan masalah lokasi. Saya kira mudah-mudahan kedepannya kita Pak Ketua Komisi ya sudah bisa ada lokasi yang benar-benar untuk regional ini supaya nanti provinsi dengan kewenangannya bisa ke situ. Kalau tadi Pak Eko menyebut bahwa Banten ini darurat limbah, nah menurut Bapak DLHK harusnya seperti apa sih agar bisa mengelola limbah dengan baik, agar mungkin bisa limbah juga bukan hanya dibuang saja tapi dimanfaatkan kembali? Ya betul, yang berkaitan dengan limbah, kan di sini ada limbah cair, mungkin ada yang limbah padat. Terkait jangan limbah cair dulu mungkin, ya tadi itu yang dengan sekarang namanya Pertek itu ya Bu ya. Jadi kalau dulu izin pembuangan air limbah, sekarang izin itu sudah diganti namanya persetujuan teknis. Jadi tadi itu walaupun sudah memenuhi baku mutu,
kembali apakah airnya ini, air limbahnya ini mau dibuang atau dimanfaatkan. Itu ya salah satu pengendalian kita. Kalau memang sudah sungai sudah nggak memenuhi, nggak boleh dibuang, dimanfaatkan. Termasuk juga yang limbah padat, baik limbah sampah rumah tangga maupun limbah B3, tetap harus dilakukan pengelolaan. Memang harus dikelola semua limbah Harus, ya Pak ya? ya. Oke. Karena kalau tidak dikelola ya, apalagi yang namanya limbah B3 Bu, yang karena mempunyai sifat yang korosif, sifat berbahaya, beracun, kemudian mudah meledak, menyala. Ini benar-benar pengelolaannya dari sejak dihasilkan sampai ditimbun lah istilahnya. Jadi maksudnya dari sejak dihasilkan, disimpan, dikumpul, kemudian diangkut, diserahkan ke pemanfaat, pengolah, itu satu mata rantai yang nggak boleh terputus, harus terkendali. Oke, baik. Saya ke Pak Fauzi. Pak, adakah perda yang mengatur pencemaran lingkungan di Provinsi Banten? Saya kira ada 2 perda yang sudah saya baca. Yang pertama perda nomor 50 tahun 2002 kalau salah. Kemudian perda nomor 10 tahun 2012. Itu secara detail sudah mengatur sebagai regulasi untuk pengendalian pencemaran lingkungan. Kalau itu dilaksanakan dengan tersistem, terukur, terstruktur, istiqomah kalau bahasanya Pak Eko, saya kira memang akan sangat nyaman lingkungan di Provinsi Banten. Saya agak materi Pak Eko tadi, saya kira memang sampah itu memang problem bener, sangat problem. Apalagi saya di Kota Tangerang Selatan. Penduduknya padat, wilayahnya kecil, kita mencoba punya tempat sampah di daerah Serpong kemarin sempat gugur ke Cisadane, sempat jadi viral. Kalau viral belum begitu kenceng, kalau viral itu udah kemana-mana. Sehingga ya saking viral jadi viral. Nah sehingga memang ini masalah yang belum ada pemecahan. Saya kira salah satu rekomendasi dari pemerintah Kabupaten Kota Sebanten, terutama di tempat-tempat yang padat penduduk, memang tempat sampah regional itu sedang kita kaji. Problemnya memang kita memutuskan sebuah tempat untuk pembuangan akhir sampah, itu penduduk yang kena dampak truk lewat aja bawa sampah itu juga masalah. Makanya yang sedang kita pikirkan bagaimana kita mencari lokasi yang dekat dengan pintu tol, terus lokasi itu cukup luas, kemudian masyarakat tidak terlalu padat di situ sehingga tidak akan menimbulkan dampak yang lebih. Belum ada pola. Tangerang Selatan sudah pernah mengkaji sama pemerintah Korea akan membuat instalasi nuklir untuk membakar sampah. Juga dihitung-hitung nilai ekonomisnya tidak juga bisa tercapai. Tapi kita berbagi tugas saja lah. Di masyarakat kota, saya kira Pak Eko atau dari dinas ini harus segera kita membuat edukasi, membuat bank-bank sampah lah, agar tidak semua barang itu masuk ke TPA. Saya kira kardus, botol-botol aqua di Tangsel sudah banyak nih. Bank sampah, masyarakat datang nganter botol bekas, dihitung, nanti tiap bulan diambil duitnya, sekilonya berapa, itu agak mengurangi. Yang kedua memang tempat pembuangan sampah sementara ini juga dibutuhkan agar supaya tidak langsung ke TPA semuanya, mesti dipilah. Dan saya kira ini kalau sudah ada tempat sampah regional, mudah-mudahan ada sedikit solusi lah tentang sampah rumah tangga ini. Dan ini lebih mudah mengelola limbah pabrik karena tempatnya terbatas, pelakunya terbatas, barangnya terbatas. Tapi kalau sudah rumah tangga ini, yang masak ikan aja banyak ikannya. Ini kan udah menjadi bau ini. Kalau sekedar botol, kardus bekas laku. Nah, tapi saya kira pemerintah daerah jangan bosan-bosan Pak Kasih. Saya kira terus kita upaya bareng-bareng lah mencari solusi agar sampah rumah tangga ini bisa terkendali. Masyarakat juga sudah mulai rajin-rajin lah, jangan semua dibungkus plastik dibuang semua ke tempat sampah. Itu menimbulkan masalah di hilirnya, di tempat pembuangan sampah akhir itu. Itu yang bisa dikelola plastik itu. Tapi kalau masih daun-daun sayuran masih bisa kita kelola, botol-botol plastik masih bisa kita pinggirkan.
Nah, mudah-mudahan ke depan saya kira pemerintah serius juga bisa menganggarkan tempat sampah organik sama non-organik, masyarakat mulai diajari betul. Yang kedua saya kira Pak Eko juga ada hal menarik terkait juga pencemaran. Saya kurang tahu kalau di daerah Tangerang Utara itu masih problem nggak tentang MCK umum. Kalau Tangsel insya Allah semua sudah sadar MCK lah, hampir semua rumah, kontrakan, apartemen, MCK sudah rapi. Nah saya kira Pak Dinas LH ini harus melihat tempat-tempat mana yang masih membuang ke tempat-tempat umum, terutama terkait MCK itu harus juga mulai dididik. Ada juga informasi yang saya terima, gubernur atau Pemda membuat MCK, masyarakatnya belum terbiasa. Ya. Biasa langsung ciblon ke kali misalnya. Jadi kan juga perlu kebersamaan. Jadi Pak Eko sepakat saya lah. Jadi apapun harus bersama-sama. Tokoh masyarakat mesti ngajarin, pemerintah daerah memfasilitasi, kemudian ya warga masyarakat juga bareng-bareng mengedukasi agar kita bisa bareng-bareng menjaga lingkungan kita. Berarti edukasinya memang harus betul-betul sampai ke masyarakat. Masyarakat harus juga digandeng untuk bagaimana dapat mengelola sampah ataupun juga pengelola lingkungan dengan baik, gitu Pak ya. Kita kasih kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya, silahkan berdiri, sebutkan namanya. Ya. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Izin bertanya Bapak Ibu, adakah kegiatan rutin yang dilakukan BLHD untuk memberikan sosialisasi? BLHK barangkali ya. BLHK sekarang. BLHK untuk memberikan sosialisasi kepada industri atau bahkan masyarakat terkait pengendalian pencemaran lingkungan. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli. Izin bertanya, masih terdapat perusahaan dalam pengelolaan lingkungan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misal dengan limbah yang tidak bisa dimanfaatkan kembali, namun mencemari lingkungan. Bagaimana kewenangan DPRD terkait ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, Bu, mungkinkah masih terdapat perusahaan yang belum melakukan pelaporan pengendalian pencemaran air dan udara di lingkungan masyarakat? Siap, terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Dan pertanyaan tadi akan dijawab di segmen akhir sesaat lagi, tetap di Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait pengendalian pencemaran lingkungan. Tadi sudah ada sejumlah pertanyaan dari beberapa audiens di sini. Pertanyaan pertama untuk DLHK, adakah kegiatan rutin yang dilakukan DLHK untuk memberikan sosialisasi kepada industri atau bahkan masyarakat terkait pengendalian pencemaran lingkungan? Penanya pertama terkait dengan sosialisasi atau edukasi ke pihak industri dan masyarakat. Kalau tadi berbicara tentang industrinya, mungkin yang sekarang kita utamakan yang masyarakat dulu. Ya. Jadi masyarakat di sini memang ada masyarakat termasuk lingkungan sekolah juga kita anggap masyarakat. Nah, di tingkat sekolah dari mulai SD, SMP sampai SMA kita ada program Adiwiyata ya Pak. Walaupun ini programnya pusat tapi tetap pelaksanaannya di daerah. Sehingga tujuannya itu bagaimana sekolah tersebut menjadikan sekolah yang peduli lingkungan dan budaya lingkungan. Seperti di muatan lokalnya itu ada muatan lingkungan. Kemudian tidak hanya paham terhadap pengelolaan lingkungan, tapi juga keterampilan lingkungan. Terutama biasanya apalagi yang di sekolahnya sudah ada pramuka, saya kira untuk program Adiwiyata ini sudah karena mereka sudah terbiasa dengan kegiatan kepramukaan, ini sangat cepat ditanggapnya. Jadi sekali lagi warga sekolah di sana bagaimana mewujudkan sekolah yang peduli lingkungan dan berbudaya lingkungan di tingkat sekolah, apalagi nanti bisa menerapkannya di rumahnya masing-masing.
Itu yang di tingkat masyarakat sekolah. Kemudian di tingkat masyarakat yang di luar sekolah, ada beberapa program yang terkait langsung dengan masyarakat, dan ini juga sering dilaksanakan beserta Komisi 4, seperti program Kampung Iklim. Karena di sana lebih luas lagi, tidak hanya mengenai sampah, tapi juga bagaimana masyarakat bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim, ketika kemarau harus seperti apa, ketika musim hujan harus seperti apa. Ini upaya-upaya yang di program itu selalu disampaikan. Ada lagi yang karena di DLHK ini, ya, Neng, ini sekarang namanya memang DLHK ya, karena bergabung antara LH sama lingkungan hidup dan kehutanan. kehutanan. Jadi di DLHK itu ada seksi yang menangani penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Di situ penyampaian penyuluhannya dan pemberdayaan masyarakatnya oleh seksi itu. Termasuk kita dibantu juga oleh PKSM. PKSM itu walaupun non ASN, mereka itu namanya juga memang penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Tapi karena tidak hanya hutan, termasuk juga lingkungan. Nah, ini yang kita harapkan dari PKSM juga melakukan edukasi terhadap masyarakat. Kalau terkait dengan edukasi, barangkali kalau dengan industri itu tadi itu sosialisasi itu yang memang secara rutin, yang sekarang kita ini kan itu ya, terutama yang peraturan yang terbaru, supaya nanti menyesuaikan, karena ada beberapa hal yang dulu mungkin nggak diatur, tapi sekarang harus mengikuti aturan yang terbaru. Oke, Pak Fauji barangkali ingin menambahkan, sudah cukupkah hal yang dilakukan oleh DLHK upaya-upaya tersebut? Ya, saya kira memang saya beberapa kali diajak oleh dinas misalnya terkait dengan Porklim itu ya. Saya kira teman-teman bisa juga mengajukan ke dinas lah kalau mau membuat program itu di lingkungan, misalnya apa itu Bipori apa yang biopori, lalu mengelola sampah lingkungan, lalu bank sampah. Itu saya kira nanti bisa dididik oleh dinas. Jadi teman-teman yang muda-muda ini juga harus coba membuat di lingkungan masing-masing, coba dimulai. Saya kira pemerintah daerah, provinsi saya kira juga akan memfasilitasi kalau teman-teman akan melakukan kegiatan yang pro lingkungan. Bagaimana supaya air hujan itu jangan langsung masuk ke selokan, langsung ke sungai. Ada tampungan-tampungan di halaman kita, biopori itu. Saya kira itu bisa dibantu oleh dinas. Yang kedua, memang yang edukasi ini memang harus terus ditambah lah Pak Kasih, agar juga masyarakat lebih terlibat ya. Bisa juga nanti kita membuat semacam relawan-relawan lah yang bisa juga nanti ya para ustadznya juga sekali-kali kader dikumpulkan, biar nanti kalau ngajar ngaji sambil ngajar tentang lingkungan. Jadi jangan kayak pisah-pisah. Oh ini hanya dinas yang boleh ngomong. Saya kira para kiai, para ustadznya dilibatkan supaya juga nanti bisa menjadi juru bicara kita lah kepada warga masyarakat. Saya kira itu yang penting, sosialisasi. Melibatkan banyak kalangan masyarakat, begitu ya. Pertanyaan kedua tadi untuk Pak Dewan, masih terdapat perusahaan dalam pengelolaan lingkungan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misal dengan limbah yang tidak bisa dimanfaatkan kembali, tapi mencemari lingkungan. Nah, bagaimana kewenangan dari DPRD terkait hal ini? Oke, terima kasih. Jadi kewenangan DPRD memang tidak banyak. DPRD itu tentu kewenangan regulasi, membuat peraturan. Kalau di tingkat DPRD namanya peraturan daerah, kalau di tingkat pusat namanya undang-undang. Ya. Nah, sedapat mungkin ketika kita membuat regulasi namanya perda, kita buat seketat mungkin lah. Yang kedua tentu DPRD memiliki wewenang melakukan pemantauan, pengawasan terhadap pelaksanaannya peraturan daerah. Nah, DPRD wewenang juga kalau nanti menemukan hal-hal di lapangan yang melanggar, yang tidak sesuai dengan peraturan, tentu kita punya hak memberi rekomendasi kepada pihak penegak hukum. Dalam hal ini bisa juga melalui dinas, agar dinas juga melaporkan kepada penegak hukum. Tentunya penegakan, ada juga upaya-upaya kita kuratif, pada preventif. Nah, anggota dewan saya kira punya kewenangan di situ. Dan kita tentu juga sangat membuka kepada masyarakat. Kalau ditemukan di lingkungan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ada pabrik yang menurut teman-teman kok limbahnya buruk, busuk, bau, apa, jangan diam. Saya kira DPRD terbuka, mau datang kapanpun,
Kalau kita nggak ada, staf kita standby dalam jam kerja, dan kita juga bisa dilapori. Nanti kami sebagai DPRD akan langsung koordinasi. Kalau ada laporan, tentu kita langsung koordinasi kepada dinas terkait. Kalau memang itu ada pelanggaran hukum, yang itu harus ada penegakan hukum lingkungan, ya kita akan menghubungi penegak hukum. Saya kira itu, Mbak. Tapi memang laporannya langsung ke DPRD atau ke pihak yang lain, Pak? Ya biasanya ada yang ke DPRD, WA sama kita. WA aja pasti kita tanggapi loh. Berarti harus punya nomor Bapak dong. Oh, sangat boleh. Sangat Baik, boleh. baik. Kita respon kok masalah lingkungan hidup ini. Iya, pertanyaan ketiga tadi, mungkinkah masih terdapat perusahaan yang belum melakukan pelaporan pengendalian pencemaran air dan udara di lingkungan masyarakat? Barangkali mungkin ini ke Pak Eko. Pak Eko pernah menemukan hal ini kah? Justru itu. Jadi hak publik, hak masyarakat yang saya ceritakan tadi Undang-Undang 23 2009 itu jadi memiliki mekanisnya itu bagaimana berbagi informasi. Misalkan di daerah ada yang industrinya tidak baik, laporkan. Bila perlu sampai gugatan. Jadi ada sisi edukasi itu. Jadi dibuat seperti itu ya. Nah, yang kedua, memang agak harus ada sedikit fokus dan gila Banten ini. Ya. Misalkan kita dari daerah lain, ada namanya Dinas Khusus Sampah, Pak. Oh. Atau misalkan Badan Pengelolaan Limbah Khusus gitu. Ada ya UPT apalah gitu ya. Saya tertarik, mumpung ada dua orang hebat nih. Ya. Jadi ada namanya Gerakan Banten Bebas Limbah atau Gerakan Banten Bebas Sampah. Jadi tidak hanya seremoni selfie ya, tapi lebih kepada kultur. Lebih kepada budaya, Pak. Jadi memang tadi Pak Dewan bilang bank sampah itu di daerah lain sudah diadaptasikan oleh kita. Kita masih asing, Pak, itu bank sampah itu. Jadi kan itu butuh pentahelix. Pemerintah, swasta, media, komunitas, LSM dan sebagainya. Saya pikir itu. Oke. Kalau tadi Bapak bilang harusnya ada dinas khusus untuk sampah, artinya DLHK tidak terlalu berperan di sini, bagaimana ya, Pak? Maksudnya kayak di Kulon Progo, jadi khusus sampah. Misalkan kita pengangguran bikin ya jadi dinas khusus pengangguran gitu kan, agar fokus gitu. Artinya ada pihak terkait yang khusus menangani yang khusus hal itu. menangani itu. Katanya darurat kan, bikin aja kekhususan gitu. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Saya minta closing statement dari Bapak-bapak. Dimulai dari Pak Eko, silakan closing statementnya Pak. Baik, untuk mewujudkan sebuah keseimbangan alam, saya pikir perlu menggunakan prinsip kebersamaan. Salah satunya dengan misalkan Pak DPRD membuat kebijakan namanya misalkan politik hijau. Itu dikampanyekan oleh publik, oleh masyarakat, politik hijau itu tentang cinta lingkungan dan sebagainya. Itu. Boleh tepuk tangan untuk Pak Eko. Berikutnya Pak Kasih, silahkan. Menjaga lingkungan agar tetap terjaga kelestariannya, ini sama dengan kita menjaga warisan kita. Sehingga nanti generasi kami ini dengan nanti ada juga mudah-mudahan lingkungannya masih terjaga. Amin. Sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang akan datang begitu ya. Boleh tepuk tangan untuk Pak. Silakan Pak Fauzi. Terima kasih. Saya kira urusan lingkungan hidup ini urusan kita semua. Ya. Mengadakan sama DPRD tentu tidak akan bisa juga tuntas. Apalagi dinas yang terbatas anggarannya, terbatas juga personilnya. Saya kira tadi betul kata Pak Eko, kita harus menimbulkan sebuah budaya sadar lingkungan. Budaya sadar lingkungan dari mulai rumah tangga, dari mulai individu, membuang sampah itu. Saya bilang kalau Pak Eko pernah cerita, saya pernah ke Singapura, beliau kata Singapura itu gak ada sampah, betul, zero sampah. Tapi di Serang sampahnya lumayan Pak Eko. Nah tentu ini harus bareng-bareng. Sekarang anak-anak muda bisa membantu menyadarkan warga masyarakat agar dari diri pribadi masing-masing bareng-bareng kita mengelola lingkungan agar bersih dan nyaman. Saya kira terima kasih. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk Pak Fauzi. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Dan demikian pemirsa Banten TV, Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait pengendalian pencemaran lingkungan. Mari kita jaga lingkungan kita. Saya Lidik Hulwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.